pelajaran Ramadan dari kegiatan Ramadan adalah hari ini kita harus bisa pastikan kita harus bisa menjadi muslim yang baik. Caranya bagaimana? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memperjelas tujuan hidup kita. Barangkali kita umurnya ada 50, 60, 70 tahun hari ini. Tapi 50, 60, 70 tahun kita tidak jelas tujuan kita dalam hidup ini menuju kemana. Kita tidak tahu kita berbuat untuk siapa. Maka oleh karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita, pejabat dia harus rukuk dan sujud. Kemudian orang kaya dia harus konglomerat harus rukuk dan sujud. Orang kaya harus rukuk dan sujud. Ramadan mengajarkan kita untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pertama yang Allah inginkan adalah agar kita kembali mengetahui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kita. Silahkan mau melangkah ke timur, yang kita tuju adalah Allah. Silahkan mau melangkah ke barat, yang kita tuju adalah Allah. Ke selatan, ke utara, yang kita tuju adalah Allah. Hidup itu sejatinya adalah perjalanan menuju Allah. Cuma kadang-kadang kita ketarik-tarik dengan permainan hidup. Makanya kemudian hari ini kita diingatkan dengan pelajaran Ramadan. Kita disuruh memperjelas tujuan hidup kita. Allahu ghayatuna. Maka siapapun kita tentara, tujuan hidup kita adalah Allah. Kita polisi, tujuan hidup kita adalah Allah. Kita politisi, tujuan hidup kita adalah Allah. Kita siapapun, apapun profesi kita, yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perjelas. Kadang-kadang kita sudah pergi kemana saja, berbagai profesi sudah kita geluti, tapi nggak jelas kita ini menuju kemana. Sehingga di akhir-akhir hidup kita semakin bimbang. Di akhir-akhir usia kita semakin galau. Kenapa? Karena tidak jelas menuju kemana kita melangkah. Yang kedua, pelajaran dari Ramadan agar kita menjadi muslim yang baik adalah merawat kesolehan, meluruskan orientasi hidup kita. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, hidup ini bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi hidup ini adalah untuk kehidupan panjang bernama akhirat, hari keabadian. Hidup ini bukan hanya untuk hidup hari ini. Kalau kita percaya akan adanya hari akhirat, percaya Allah ciptakan sorga dan neraka, maka kita harus luruskan orientasi hidup kita, bahwa kita hidup untuk kehidupan abadi di sorga atau neraka. Maka oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Ramadan mengajarkan kita untuk terus banyak beramal dan beramal untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Maka orientasi hidup kita itu adalah untuk akhirat. Kita punya jabatan, pastikan jabatan kita untuk bisa mengantarkan kita untuk bisa bahagia di surga Allah. Kita punya harta kekayaan, pastikan harta kita bisa kita nikmati di surga Allah. Kita punya ilmu pengetahuan, kita punya anak keturunan, pastikan semuanya bisa mengantarkan kita bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau beramal soleh, meluruskan hidup kita, mengisi hidup ini dengan amal soleh, jaminannya dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin berikan 2 hal. Yang pertama adalah Allah akan berikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Seorang suami ketika beramal soleh, dia akan merasakan hidupnya tenang, nyaman, bahagia, dan dirasakan oleh istri dan anak keluarganya. Seorang istri ketika dia beramal soleh, maka dia merasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Dirasakan ketenangan itu oleh suami dan anak-anaknya. Orang tua ketika beramal soleh, anak juga akan tenang. Anak ketika beramal soleh, orang tua juga akan tenang. Ini jaminan yang pertama. Di samping kemudian yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kita. Pasti dicatat oleh Allah dan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mohon maaf hari ini keluarga kita penuh dengan persoalan, maka jangan menyalahkan orang lain. Kalau kemudian dalam keluarga kita selalu ada masalah, koreksi tentang amal soleh kita.
Kalau seorang suami dia rajin ibadah, taat beribadah kepada Allah, maka istri akan nyaman. Kalau istri bisa menjaga harga diri dan kehormatannya, maka suami juga nyaman. Kalau anak keturunan kita dia soleh, rajin sholat, tepat waktu, maka orang tua juga nyaman. Tapi ketika kemudian kesolehan itu tidak ada, maka yang terjadi adalah kegelisahan hidup, persoalan hidup, dan di akhirat kita akan sengsara bersama-sama. Maka kewajiban orang tua adalah mengkondisikan keluarga untuk sama-sama taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita menjadi muslim yang baik adalah meluruskan tentang persepsi keberhasilan dan kesuksesan. Kita sering mendengar bahwa kita pengen anak kita sukses. Kita kemudian pengen kita juga sukses. Tapi sukses itu apa? Selama ini kalau kita dengar kata sukses, yang ada di pikiran kita adalah materi. Si fulan sukses, dia rumah mewah, jabatan tinggi, hartanya banyak. Tapi tentunya ini diluruskan oleh Allah. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surat Ali Imran 185 Allah mengatakan, sukses itu apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah mendapatkan kesuksesan yang sejati. Anak yang sukses adalah anak yang bisa masuk ke dalam surga dan bisa mengantarkan orang tuanya bisa masuk surga bersama-sama. Suami yang sukses adalah suami yang bisa masuk surga dan bisa mengajak istrinya masuk surga bersama-sama. Tapi kemudian dengan kesuksesan selama ini bagaimana? Dijawab oleh Allah di akhir ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesuksesan dunia sejatinya adalah kenikmatan yang semu. Maka oleh karena itu mulai hari ini kita luruskan persepsi kesuksesan kita. Sukses itu ketika keluarga kita selalu dalam bingkai kesolehan dan ketaatan kepada Allah